Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai detik ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan ini. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yakni agama Islam. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas tentang aliran Islam modern, yang mana pada mata kuliah pengantar studi Islam ini diharapkan kita bisa mengetahui tentang aliran Islam modern. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan membawa manfaat. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang ke-14 mata kuliah pengantar studi Islam ini kita akan membahas tentang aliran-aliran Islam modern. Yang pertama pembahasan kita adalah masyarakat pedesaan dan perkotaan. Menurut teori Ibnu Khaldun, di dalam kehidupan ini ada dua bentuk komunitas yang saling berlawanan, yaitu komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan. Masyarakat pedesaan identik dengan masyarakat yang penuh dengan keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Sementara masyarakat perkotaan identik dengan kemajuan. Di dalam masyarakat pedesaan, tokoh masyarakat, para orang tua, dan sesepuh desa menduduki status sosial yang tinggi dan superior. Kelompok ini menjadi panutan masyarakat dan menentukan corak hubungan kehidupan masyarakat desa. Di sisi lain, kelompok yang jumlahnya lebih besar terdiri atas anggota masyarakat secara keseluruhan dan kalangan muda, menduduki posisi status sosial lebih rendah atau subordinat. Saudara-saudara para mahasiswa yang berbahagia, dalam hal memahami ajaran agama Islam, dua komunitas perkotaan dan pedesaan di atas ternyata juga memiliki perbedaan
kalau tidak kontradiktif. Masyarakat desa bersifat tradisional, sementara masyarakat kota lebih modern. Peran tokoh agama di masyarakat desa tidak hanya sebagai ahli ilmu keagamaan, melainkan juga menjadi pemimpin masyarakat yang seringkali dimintai pertimbangan di dalam menjaga stabilitas keamanan desa. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa setiap bentuk kota awalnya adalah desa, dan setiap desa di suatu masa akan berubah menjadi kota. Artinya, peralihan bentuk pedesaan menjadi perkotaan masih merupakan salah satu proses perubahan sosial di seluruh dunia. Berarti, kota menjadi pusat perubahan sosial dan modernisasi. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cara pandang yang berbeda tersebut, di dunia Islam muncul berbagai macam bentuk pemikiran ideologis, antara kelompok yang memandang Islam sebagai model dari sebuah realitas, model of reality, dan kelompok yang memandang Islam sebagai model untuk sebuah realitas atau model for reality. Saudara-saudara mahasiswa, yang pertama mengisyaratkan bahwa agama adalah representasi dari sebuah realitas, sementara yang kedua mengisyaratkan bahwa agama merupakan konsep bagi realitas, seperti aktivitas manusia. Dalam pemahaman yang kedua ini, agama mencakup teori-teori, dogma, atau doktrin bagi sebuah realitas. Menurut Holland, ada banyak ragam sikap dari gerakan-gerakan berbasis agama dalam menyikapi modernisasi dan sekularisasi. Pertama, mereka yang menunjukkan sikap skeptis dan protes terhadap perubahan mendasar dalam struktur kehidupan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi dan sekularisasi. Yang kedua, yang mengikuti modernisasi tapi menentang sekularisasi. Dan yang ketiga, yang melakukan penyesuaian terhadap lingkungan modern, bahkan secara implisit menjadi agen penyebar sekularisasi. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Karen Armstrong menyatakan bahwa kita tidak bisa menjadi religius dalam cara yang sama seperti para pendahulu kita di dunia pramodern yang konservatif. Betapapun kerasnya kita berusaha menerima dan melaksanakan warisan tradisi agama pada masa keemasannya, kita memiliki kecenderungan alami untuk melihat kebenaran secara faktual, historis, dan empiris. Sebuah kebenaran agama tidak cukup hanya diyakini dan diceramahkan berulang-ulang, tetapi harus dibuktikan secara nyata dan fungsional dalam kehidupan real, baik konservatisme maupun modernisme. Lanjutnya, bukanlah pilihan yang tepat. Keduanya produk historis yang perlu dikaji ulang validitasnya.
Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, yang kedua pembahasan kita adalah aliran pemikiran Islam tradisional dan modern. Merlin mengatakan bahwa pemahaman manusia tentang tradisi agama, baik milik sendiri maupun milik orang lain, itu terbatas. Bisa jadi pemahaman orang luar lebih baik dari orang dalam. Sejarah agama-agama dapat diajarkan melalui dua cara, teologis normatif dan humanis antropologis. Teologis oleh insider bersifat theistic subjectivism, sementara humanis oleh outsider bersifat scientific objectivism. Kedua bentuk pendekatan ini disebut sebagai mode of thought. Saudara-saudara, para mahasiswa yang berbahagia, jika kita teliti lebih cermat secara global, di kalangan umat Islam terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada: tradisionalis konservatif, reformis modernis, radikal puritan, dan sekuler liberal. Saudara-saudara mahasiswa, pemikiran Islam modern ini merupakan pemikiran yang memiliki kecenderungan untuk mengambil beberapa pemikiran Barat yang modern, rasional, bahkan liberal, atau menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kelompok modernis ingin menjadikan agama sebagai landasan dalam menghadapi modernitas. Menurutnya, agama tidak bertentangan dengan perkembangan zaman modern, sehingga mereka ingin menginterpretasikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan modern. Mereka menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan modernitas. Menurut mereka, hukum Islam tidak baku, tapi harus dirubah sesuai dengan situasi sosial yang sedang berkembang. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga, NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Meskipun dalam wujudnya pemahaman ideologi keagamaan sangat beragam di Indonesia, terutama di dalam masyarakat Jawa, hanya dikenal adanya Islam NU dan Islam Muhammadiyah. NU sering dilihat sebagai kelompok tradisionalis, sementara Muhammadiyah sebagai kelompok modernis. Namun, dikotomi ini kemudian dianggap tidak layak, karena dalam perkembangan selanjutnya NU bersifat lebih terbuka terhadap modernitas. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arbiah Lubis, ditemukan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam kelompok tradisionalis modernis, di mana Muhammadiyah tampil sebagai modernis hanya dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dalam memahami teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber ijtihad, Muhammadiyah berada dalam kelompok tradisionalis. Paham tradisionalisme yang dianut oleh organisasi Muhammadiyah menurut Arbiah Lubis tercermin dalam teologi yang dianutnya,
yaitu paham Jabariyah yang mengakui kehendak mutlak Tuhan, ketidakbebasan manusia dalam memilih perbuatannya, dalam memberikan daya yang kecil kepada akal untuk memahami masalah-masalah akidah. Meskipun demikian, kelompok tradisionalis di Indonesia biasanya bergabung dengan organisasi bernama NU. Sementara kelompok modernis, reformis, radikalis, puritan, dan fundamentalis lebih memilih Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaannya. Dari itu, untuk lebih memudahkan pembagian kelompok umat Islam di Indonesia, seringkali hanya digunakan dua organisasi ternama di atas. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, beberapa hal yang menjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah adalah bahwa NU tidak menolak beberapa praktek ritual yang tidak tertulis dalam hadis sahih atau tidak sesuai dengan pemikiran modern, karena menurut mereka tidak berarti sesuatu yang tidak tercantum dalam hadis sahih itu bertentangan dengan Islam selama masih belum menyangkut masalah akidah. Prinsip kaum tradisionalis adalah Adam al-wujud la yadulu ala Adam al-wujdan. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, sebaliknya Muhammadiyah menganggap sesuatu yang tidak tercantum di dalam hadis sahih dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan karena akan berdosa dan berimplikasi buruk terhadap akidah. Di dalam bentuk praktek ritual di waktu sholat Jumat, NU menggunakan dua adzan, sementara Muhammadiyah menggunakan satu adzan. Bentuk mimbar yang digunakan juga berbeda. NU menggunakan mimbar bertongkat, sementara Muhammadiyah menggunakan bentuk mimbar modern. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, perbedaan lain yang sangat mencolok adalah dalam penetapan awal puasa dan hari raya, pelaksanaan sholat tarawih dan sholat id. Kelompok NU dalam menetapkan awal bulan puasa dan hari raya berpegang pada konsep ru'yah, sementara Muhammadiyah berpegang pada hisab. Dalam pelaksanaan sholat tarawih, kelompok NU berpegang pada jumlah 20 rakaat, sementara Muhammadiyah berpegang pada jumlah 8 rakaat. Dalam pelaksanaan sholat id, kelompok NU melakukannya di masjid, sementara orang Muhammadiyah di lapangan terbuka. Dalam bidang pendidikan, NU menggunakan gaya sorogan, menggunakan kitab kuning sebagai bahan kajian, yaitu kitab-kitab karya Al-Ghazali dan beberapa pemikir lainnya yang muncul pada abad Islam klasik. Sementara dalam pendidikan yang dikelola Muhammadiyah menggunakan sistem klasikal, menggunakan kitab putih sebagai ganti dari kitab kuning, dan masih banyak lagi beberapa bentuk perbedaan yang lain yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam memilah masyarakat Islam di Indonesia menjadi NU dan Muhammadiyah. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya adalah kesimpulan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-14 ini.
Dari berbagai paparan di atas, maka bagian ini dapat dikerucutkan atau disimpulkan sebagai berikut, bahwa aliran pemikiran Islam modern yang dibahas pada bab ini adalah antara tradisionalis dan modernis. Di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Demikianlah kesimpulan perkuliahan pada pertemuan yang ke-14 ini pada mata kuliah pengantar studi Islam dengan tema aliran Islam modern. Semoga perkuliahan kita ini bermanfaat dan barokah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikianlah perkuliahan kita, dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.